Kan itu kan ngeri. Bagi yang punya anak sih ngeri, bagi yang belum punya anak mungkin masih belum tahu ya. Saya pikir kalau di sini yang sudah punya anak, sudah punya ini ya, paling tidak bicara paracetamol palsu itu kan ngeri tuh. Kalau anak sakit panas terus dikasih obat sakit perut gimana? Atau harusnya dia panasnya turun terus jadi tidak turun gimana? Kan gitu kan aneh. Seperti itu. Ya. Ya, dan masih banyak lagi. Wah, ngeri. Saya pikir teman-teman di sini sudah biasa. Ngeri. Wah, di Taiwan. Padahal Taiwan ini kan negara yang kalau bisa dibilang negara yang sudah bisa dibilang maju ya. Oke. Baik. Selanjutnya adalah fungsi, jenis peran dan keahlian dalam manajemen. Nah, ingat, ketika berbicara tentang manajemen ada fungsi manajemen. Ini sudah dibahas di awal, saya sudah menyinggung di awal. Sebagai mahasiswa manajemen yang lahir, yang nantinya akan menjadi alumni manajemen, paling tidak jangan pernah lupa fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen. Dari fungsi manajemen ini nanti akan dijabarkan begitu banyak berkaitan dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam menjalankan manajemen itu sendiri. Salah satu fungsi dan peran dari manajemen, keahlian dalam manajemen di sini ada beberapa fungsi yang dijelaskan. Salah satunya yaitu fungsi pemasaran. Bentar ya, saya ambil dulu. Di sini fungsi pemasaran, fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan di sini yang pertama, di mana perencanaan di sini merupakan suatu proses dari menentukan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana mencapainya. Nah, dari perencanaan ini memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu menentukan sasaran dan tujuan. Yang kedua yaitu mengembangkan strategi komprehensif untuk mencapai sasaran tersebut. Yang ketiga yaitu mendesain perencanaan operasional atau taktik untuk menerapkan strategi. Dari fungsi perencanaan ini merupakan fungsi yang paling depan karena sifatnya adalah merencanakan. Nah, rencana-rencana ini dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi, di samping itu, rencana ini memungkinkan dari organisasi itu bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan yang selanjutnya, para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih dan kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuannya tidak memuaskan. Siapa yang melakukan ini? Ada yang namanya manajemen pemasaran, perencanaan. Siapa orangnya? Ya, bagian divisi perencanaan. Seperti itu. Nah, perencanaan atau planning di sini adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategik kebijakan proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, pembuat keputusan di sini banyak terlibat dalam fungsi ini. Nah, dalam penelitiannya, Frederick W. Taylor atau Taylor tahun 1800 yang pernah saya baca di dalam satu artikel, ada kecenderungan di situ untuk mengalihkan fungsi perencanaan dari karyawan operasi ke para manajer. Nah, walaupun perencanaan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kegiatan-kegiatan para karyawan. Hal ini merupakan suatu bagian yang terpadu atau biasa disebut dengan integral dari jabatan manajer. Pada dasarnya, perencanaan kreatif merupakan pekerjaan penentuan faktor-faktor kekuatan, pengaruh, dan hubungan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Nah, semua fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini ya, di mana fungsi lain itu tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat, dan kontinu. Tetapi sebaliknya, perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain. Ya,
menuntut penelitian fungsi perencanaan ini 65% lebih penting. Ya, memang dia, karena ya tadi saya sebutkan tadi bahwa fungsi yang lain sangat tergantung pada fungsi ini. Jadi fungsi perencanaan itu di awal. Nanti kalau misalnya teman-teman jadi seorang pemimpin, paling tidak dari sekarang belajar berkaitan dengan perencanaan. Pak, saya nanti nggak mau kerja di perusahaan tapi mau buka usaha sendiri. Ya, memang nanti juga harus belajar perencanaan, bagaimana nanti memulai merencanakan. Nah, itulah kenapa kok saya kepingin bikin ini, minta teman-teman untuk buat cerita sedikit berkaitan dengan bisnis, apa yang bisnis dilakukan seperti itu ya. Ya, ini salah satunya itu perencanaan. Di dalam bisnis ada perencanaan. Ingat, bisnis beda dengan dagang biasa. Kalau dagang biasa orientasinya cuma cari untung satu hari, habis itu besok pikir lagi mau apa lagi gitu. Kalau bisnis, dia harus merencanakan, ini nanti bisnis mampu bertahan sampai berapa tahun ya, ke depan seperti apa, dan lain sebagainya. Itu bisnis. Selanjutnya ada perencanaan organisasi dipengaruhi oleh misi. Misi merupakan deklarasi atau pernyataan organisasi yang mendasar dan berisi tujuan dan filosofi dasar organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Nah, tujuannya merupakan hasil akhir yang diinginkan oleh organisasi yang diturunkan dari misi organisasi. Itu misi. Nah, di sini dalam fungsi perencanaan ada perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan operasional, ada perencanaan situasional. Nah, ketika berbicara tentang perencanaan di dalam fungsi perencanaan di sini, paling tidak teman-teman sudah paham apa yang akan teman-teman lakukan ketika nanti ditempatkan sebagai seorang leader dalam perencanaan sebuah perusahaan. Ingat ya, ada perencanaan strategis, ada taktis, ada operasional, ada situasional. Nah, itu berbicara berkaitan dengan fungsi perencanaan. Ya, kalau berbicara di sini ada ini yang nomor 2, perencanaan taktis merupakan perencanaan jangka pendek yang disusun untuk mengimplementasikan kegiatan dan tujuan khusus dalam perencanaan strategis. Ketika berbicara tentang strategi dan taktik, yang mana yang duluan? Coba teman-teman silakan gantian. Yang mana yang duluan, taktik atau strategi? Atau Pak, taktik sama strategi itu sama gitu. Oke, Mbak Lina, silakan Mbak Lina. Coba Mbak Lina dulu. Silakan ngomong. Lalu yang lain. Kecil suaranya. Mengganggu pasien tidur, jadi sedikit kecil suaranya. Perencanaan strategis lebih dahulu karena merupakan perencanaan jangka panjang ya. Jangkanya lebih panjang, jadi 2 hingga mencapai 4 tahun ke depan. Dan sedangkan perencanaan taktis itu jangka pendek, jadi bisa dirubah. Bila dalam jangka taktis ini kurang lebih 1 tahun, dan bila pada 1 tahun itu gagal, perencanaan taktis ini bisa dirubah. Seperti itu, Pak. Oke, makasih. Coba yang lain, Mbak Ulin. Halo? Oke, Mbak Masria, coba Mbak Masria ngomong. Halo? Ya, siapa nih, Mbak Masria kah? Iya. Ya, silakan Mbak Masria. Coba. Apa yang mana yang duluan, strategi atau taktik? Terus kalau misalnya ini apa tuh strategi, apa itu taktik?
saya